Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok chapter 17 akan mempresentasikan FTP File Transfer Protocol. FTP File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirim file komputer download atau mengirim file ke server upload. FTP digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. File Transfer Protocol (FTP) pernah menjadi salah satu protokol yang paling banyak digunakan di internet. Digunakan di setiap kali pengguna ini mentransfer file antara komputer yang terhubung ke internet. Kegunaan FTP yang pertama adalah untuk mengunduh file, sama seperti orang-orang yang menjelajah web saat ini. Generasi pengguna internet sebelumnya dapat mengkonsumsi konten jauh lebih banyak daripada yang cenderung mereka hasilkan. Daftar server FTP anonim yang memungkinkan akses publik diedarkan, dan pengguna terhubung untuk mengambil dokumen kode sumber ke program baru, dan media seperti gambar atau film. FTP selalu menjadi protokol pilihan ketika file perlu dipindahkan antar akun komputer, karena mencoba mentransfer file besar dengan klien telnet seringkali merupakan proposisi yang tidak pasti. Kedua, FTP sering dicurangi untuk menyediakan upload anonim. Banyak organisasi ingin agar orang luar dapat mengirim dokumen atau file, dan solusi mereka adalah menyiapkan server FTP yang memungkinkan file untuk ditulis ke dalam direktori yang isinya tidak dapat kemudian dicantumkan. Ketiga, protokol sering digunakan untuk mendukung sinkronisasi seluruh file antar akun komputer dengan menggunakan klien yang menyediakan operasi FTP rekursif. Pengguna dapat mendorong seluruh direktori dari salah satu akun mereka ke akun yang lain, dan administrator server dapat mengkloning atau menginstal layanan baru tanpa harus membuat ulang dari awal di mesin baru. Saat menggunakan FTP seperti ini, menggunakan umumnya tidak menyadari bahwa protokol sebenarnya bekerja atau banyak perintah terpisah yang diperlu untuk mentransfer begitu banyak file berbeda. Sebagai gantinya, mereka menekan tombol dan operasi batch besar akan berjalan dan kemudian selesai. Keempat dan terakhir, FTP digunakan untuk tujuan aslinya, interaktif, manajemen file yang lengkap. Apa yang harus digunakan selain FTP? Saat ini ada alternatif yang lebih baik daripada protokol FTP untuk hampir semua hal yang ingin Anda lakukan dengannya. Terkadang Anda masih akan melihat URL yang dimulai dengan FTP, tapi menjadi sangat jarang. Masalah terbesar dengan protokol adalah kurangnya keamanan. Tidak hanya file, tetapi nama pengguna dan kata sandi dikirim sepenuhnya dengan jelas dan dapat dilihat oleh siapapun yang mengamati lalu lintas jaringan. Masalah kedua adalah bahwa pengguna FTP cenderung membuat koneksi, memilih direktori kerja, dan melakukan beberapa operasi di seluruh koneksi jaringan yang sama. Layanan internet modern dengan jutaan pengguna lebih memilih protokol seperti HTTP yang terdiri dari permintaan pendek dan lengkap daripada koneksi FTP yang berjalan lama yang mengharuskan server untuk mengingat hal-hal seperti direktori kerja saat ini. Jadi apa saja alternatifnya? 1. Untuk pengunduhan file, HTTP adalah protokol standar di internet saat ini, dilindungi dengan SSL bila diperlukan untuk keamanan. Alih-alih mengekspos konvensi nama file khusus sistem seperti FTP, HTTP mendukung URL yang tidak bergantung sistem. 2. Unggahan anonim agar kurang standar, tetapi kecenderungan umumnya adalah menggunakan formulir pada halaman web yang menginstruksikan browser untuk menggunakan operasi HTTP POST untuk mengirimkan file yang dipilih pengguna. 3. Sinkronisasi file telah meningkat pesat sejak hari-hari ketika salinan file FTP rekursif adalah satu-satunya cara umum untuk mendapatkan file ke komputer lain. Alih-alih menyalin setiap file dengan sia-sia, perintah modern seperti rcync atau rdisk secara efisien membandingkan file di kedua ujung koneksi dan hanya menyalin yang baru atau yang telah diubah.
Dalam pengertian tradisional, proses pengunduhan file dari server FTP sebagai besar berjalan seperti ini. 1. Pertama, klien FTP membuat koneksi seperti dengan menghubungkan ke port FTP di server. 2. Klien mengotentikasi dirinya sendiri, biasanya dengan nama mengguna dan kata sandi. Ketiga, klien mengubah direktori di server ke tempat yang diinginkan untuk menyimpan atau mengambil file. Keempat, klien mulai mendengarkan di port baru untuk koneksi data dan kemudian memberitahu server tentang port tersebut. 5. Server tersebut ke port yang diminta klien. 6. File tersebut dikirim. 7. Koneksi data ditutup. Oke, selanjutnya menggunakan FTP dengan Python. Modul Python FTLib adalah antarmuka utama ke FTP untuk programmer Python. Ini menangani detail membangun sebagai koneksi untuk kita dan menyediakan cara mudah untuk mengotomatiskan perintah umum. Seperti pada contoh kode program satu ini, contoh FTLib yang sangat dasar. Program ini terhubung ke server jauh, menampilkan pesan selamat datang dan mencetak direktori kerja saat ini. Seperti pada contoh program di bawah. Ketika program dijalankan akan menghasilkan seperti ini, selamat datang, kemudian servernya dan direktori kerjanya. ASCII dan file biner. Saat melakukan transfer FTP, kita harus memutuskan apakah Anda ingin file diperlakukan sebagai blok monolitik dari data biner atau apakah ingin diurai sebagai file teks sehingga mesin lokal Anda dapat menempelkan barisnya kembali menggunakan akhiran apapun. Karakter line asli dari platform Anda. File yang ditransfer dalam apa yang disebut mode ASCII dikirimkan satu baris pada suatu waktu sehingga dapat meratakan kembali baris-baris tersebut pada mesin lokal menggunakan konversi akhir barisnya sendiri. Seperti pada program kedua ini, transfer file biner dasar bekerja dengan cara yang sama seperti transfer file teks pada kode 3 yang seperti di bawah ini. Saat dijalankan, ia akan menyimpan file bernama patch8.gz di direktori kerja Anda saat ini. Fungsi read binary hanya meneruskan blok data ke fungsi yang ditentukan. Ini praktis karena fungsi write objek file hanya mengharapkan data seperti itu. Jadi dalam kasus ini tidak diperlukan fungsi custom. Pengunduhan biner lanjutan. Modul FTLib menyediakan fungsi kedua yang dapat digunakan untuk mengunduh biner, yaitu ntransfer cmd. Perintah ini menyediakan antarmuka tingkat rendah tetapi dapat berguna jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi selama pengunduhan. Secara khusus, perintah yang lebih canggih ini memungkinkan Anda untuk melacak sejumlah byte yang ditransfer dan dapat menggunakan informasi tersebut untuk menampilkan pembaruan status bagi pengguna. Program yang keempat menunjukkan program contoh menggunakan transfer cmd seperti berikut. Berikut adalah contoh jika program berhasil dijalankan akan menampilkan receive seperti pada ini. Mengupload data file yang dapat diunggah melalui FTP seperti halnya mengunduh. Ada dua fungsi dasar untuk mengunggah, store binary dan store line. Keduanya mengambil perintah untuk dijalankan dan objek seperti ini dan objek seperti file untuk dikirim. Fungsi store binary akan memanggil metode read berulang kali pada objek itu sampai isinya habis, sedangkan store line sebaliknya memanggil metode read line. Seperti pada contoh program berikut. Program ini terlihat sangat mirip dengan sebelumnya karena sebagian besar situs FTP anonim tidak mengizinkan pengunggahan file. Bikinlah untuk tidak mencoba melalui jaringan ke komputer lain karena FTP tidak mengenkripsi atau melindungi kata sandi Anda. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.